Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar rupiah untuk pembebasan 10 sandera asal Indonesia. Kepala BIN Sutioso menyatakan terus berkoordinasi dengan keamanan Filipina untuk menentukan langkah selanjutnya. Militer Filipina sudah memasukkan kelompok Abu Sayyaf sebagai teroris lokal yang kerap menculik dan menyandera orang asing untuk mendapatkan tebusan. Kelompok ini juga terkait dengan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Pada September 2015, kelompok ini menculik warga Kanada, Norwegia, dan Filipina dari sebuah resor pantai kelas atas Filipina Selatan. Kali ini mereka menuntut tebusan 21 juta dolar untuk setiap sandera. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan pihak otoritas Filipina terkait pembajakan sebuah kapal pandu penarik ponton bermuatan batu bara dari Indonesia di sekitar perairan Filipina. Menurut Sutioso, kelompok itu meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar rupiah. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Alex, ini kalau kita lihat mereka sebenarnya sudah pernah menculik warga negara asing, ya tadi dari Norway dan kemudian dari Kanada. Yeah. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh kasus sebelumnya, apa yang terjadi terhadap mereka? Apakah kebanyakan mereka kemudian dilepaskan atau bahkan karena tidak ada tuntutan dipenuhi, mereka kemudian akhirnya dibunuh? Ya, hasilnya mix ya. Kalau kita baca perkembangan penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan ini, ada yang memang berhasil dibebaskan. Tapi ada juga yang bernasib sial, ya, yang disandra itu dibunuh, dan ini membuat kita agak sulit pendekatan apa yang harus kita lakukan terhadap ini, ya kan? Tapi yang penting kita tetap berkomunikasi dengan otoritas Filipina, ya. Paling tidak kita memastikan siapa penculik ini, ya, daerahnya ada di mana, dan informasi itu hanya dimiliki oleh otoritas keamanan Filipina, karena ini daerah konflik yang pasti mereka sudah kenal semua daerah di situ, toh. Nah, kita dapatkan informasi itu, mungkin setelah itu baru kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan dari berbagai opsi yang ada, ya. Nah, mulai dari opsi negosiasi, dan saya cenderung untuk mengedepankan itu. Kenapa? Karena kita mempunyai sejarah hubungan baik dengan Filipina dan kita pernah menjadi penengah untuk konflik di Filipina Selatan, ya. Ya, ini modal-modal sosial, kultural yang dimiliki oleh Indonesia. Saya pikir ini juga coba dipertimbangkan oleh pemerintah, karena kita tidak bisa serta-merta menggunakan kekerasan di suatu wilayah yang kita tidak tahu seperti apa dan harus koordinasi dengan aparat keamanan Filipina. Tapi satu hal yang pasti, kita punya modal sosial, kultural, kita pernah berperan sebagai mediator di sana, ya kan? Hubungan kita dengan Filipina juga baik. Nah, kenapa kita tidak coba mengoptimalkan dulu modal yang kita punya ini untuk, ya, prioritas seperti kata Ibu Menlu tadi, untuk menyelamatkan nyawa dari 10 warga negara kita ini. Oke, kalau dari yang negara-negara yang pernah disandra warga negaranya, apakah pernah juga ada yang melakukan operasi militer dalam hal ini? Ya, biasanya operasi militer itu oleh Filipina, tapi di sana juga kan Amerika bantu, ya, memberikan latihan kepada aparat keamanan Filipina untuk menangani penculikan-penculikan seperti ini. Mereka dilatih untuk itu, ya. Karena itu saya pikir kita juga harus berkomunikasi tetap dengan aparat keamanan Filipina dan kita mendengar masukan dari mereka apa yang sebaiknya dilakukan. Itu komunikasi itu harus, saya kira, dilakukan. Baik, Pak Zainuddin masih dengan kami? Iya, masih. Baik, selama ini kan kelompok Abu Sayyaf ini sudah dimasukkan ke dalam kategori teroris lokal oleh pemerintah Filipina, namun ternyata masih saja bergejolak dan masih memiliki kekuasaan untuk bisa menculik warga negara asing yang berada di sekitar daerah mereka. Nah, menurut Anda, apakah dari kondisi ini sebenarnya kita bisa lebih tegas misalnya mendorong pemerintah Filipina untuk menindak Abu Sayyaf ini sehingga bisa membantu menyelesaikan penyanderaan terhadap 10 warga negara Indonesia? Iya, saya kira pihak otoritas Filipina sendiri memasukkan kelompok Abu Sayyaf ini kan dalam kelompok daftar teroris lokal. Jadi sebenarnya
pemerintah Filipina atau otoritas Filipina tetap bekerja selama ini untuk bagaimana memadamkan pemberontakan di wilayah konflik itu. Nah, dengan adanya penyanderaan ini, saya kira tinggal mengkoordinasikan saja langkah apa yang paling tepat untuk segera membebaskan sandera warga negara kita ini. Ini berbeda dengan penyanderaan kalau di situ belum ada upaya-upaya dari otoritas dari negara tersebut melakukan perang terhadap terorisme di kelompok itu. Tapi kan sekarang mereka kan sudah jalan, bahkan sudah puluhan tahun. Sebelum Abu Sayyaf ini kan ada pimpinannya siapa namanya itu Nurmi Syori kalau nggak salah saya. Nah ini sudah kerjaan rutin sebenarnya otoritas keamanan Filipina. Nah itulah sebabnya kita tinggal mengkoordinasikan kira-kira langkah apa yang efektif untuk dilakukan. Apakah diperlukan operasi militer atau negosiasi ataupun, tetapi yang jelas harus bergerak cepat. Dan saya kira Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya tadi yang kita lihat sudah melakukan langkah-langkah, tetapi tentu ada langkah-langkah yang perlu dipublikasikan, ada juga langkah-langkah yang hanya dilakukan tetapi tidak perlu untuk dipublikasikan karena ini akan bisa mengganggu strategi pembebasan sandera itu. Saya kira itu. Oke, baik. Kalaupun pada akhirnya nanti diputuskan untuk melakukan operasi militer, apakah menurut Anda TNI ataupun Polri kita sudah siap untuk bisa terjun di lapangan dengan kondisi yang belum diketahui sebelumnya, kondisi lapangan? Halo? Ya, Pak Zainuddin. Mbak Valerina bisa diulang pertanyaan? Baik, pertanyaannya adalah dengan kondisi seperti ini di mana pemerintah Filipina sampai dengan saat ini pun belum mampu untuk bisa menumpaskan Abu Sayyaf. Kalaupun nanti pada akhirnya dibutuhkan operasi militer, apakah menurut Anda pihak TNI ataupun aparat kita siap untuk melakukannya di lapangan nanti dengan kondisi mereka tidak terlalu tahu kondisi lapangan seperti apa? Iya, TNI kita dalam kondisinya siap ya, karena mereka itu kan sudah dilatih dan disiapkan dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi saya punya pandangan bahwa mereka mampu, apalagi sekarang ini kan peralatannya sangat canggih ya, bisa mengetahui dimanapun posisi yang dicari, begitu. Tetapi ini juga tidak bisa dilakukan serta-merta tanpa izin dan koordinasi dengan keamanan Filipina sendiri. Jadi kalau soal kemampuan dari Polri dan TNI kita, saya meyakini itu bisa. Mereka bisa lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan Pak Alex di studio. Pak Alex, ini kalau tadi kita lihat bahwa pemerintahnya Filipina sendiri sudah melakukan upaya, tapi belum juga berhasil menumpas Abu Sayyaf. Nah, kalau melihat kasus yang terjadi saat ini dengan 10 warga negara Indonesia, menurut Anda respon seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, ini kita harus ingat bahwa ini konflik yang di dalam istilah di dalam hubungan internasional itu ini konflik yang berkepanjangan, ya, yang sulit sekali diselesaikan once and for all, gitu ya. Sekali tidak bisa ditumpas begitu saja, tapi dia akan berlanjut terus. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah Filipina, terutama untuk mengawasi daerah-daerah yang dekat dengan wilayah kita itu ya, wilayah konflik itu. Saya setuju tadi ada baca pernyataan dari Menhan Ria Mizard ya, bahwa kita membutuhkan peningkatan patroli bersama di situ ya, untuk mengawasi kapal-kapal kita seperti yang sekarang menjadi korban ini. Saya yakin mereka tidak dikawal itu sehingga dengan mudah menjadi sasaran empuk daripada penculik ya. Karena ini kan kelompok teroris, kelompok sempalan, bukan dengan kelompok yang pemerintah Filipina mau negosiasi ya. Ini kelompok teroris yang betul-betul bisa sangat brutal, ya kan, bisa menghabisi korbannya tanpa kita bisa memperkirakan sebelumnya. Karena itu unsur kehati-hatian di sini harus ditekankan oleh pemerintah Indonesia, sambil juga secara cepat ya, untuk tidak menunda-nunda terlalu lama negosiasi kita dengan otoritas Filipina. Secepatnya harus dilakukan.
Baik, kita sudah membahas mengenai operasi militer, kemungkinan seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dengan uang tebusan? Dari contoh-contoh kasus terdahulu, apakah juga ada pembayaran tebusan ini sebagai jalan keluar untuk membebaskan para sandera? Iya, saya pikir ada kasus-kasus tertentu di mana itu memang dibayarkan, tetapi biasanya tidak dipublikasikan ke publik ya. Karena itu dilakukan satu operasi yang sangat bersifat rahasia, karena menjaga dignity, martabat dari negara-negara yang punya warga negara itu kan. Tapi itu bukan satu hal yang sangat mustahil ya, karena ini adalah urusan nyawa orang, ya kan. Kalau memang itu visible, bisa juga ditempuh, dan nyatanya memang pernah terjadi pembebasan itu, cuma tidak diungkapkan ke publik. Nah, karena itu disinilah pandai-pandainya pemerintah kita untuk menanyakan kepada yang punya pengalaman di daerah konflik ini ya, yaitu otoritas keamanan Filipina, mereka yang bisa memberikan masukan tindakan apa sebaiknya kalau menghadapi kelompok seperti ini. Baik, ada juga pihak yang mengatakan ini kalau misalnya dilakukan operasi militer akan sama halnya dengan operasi Guerrilla tahun 81. Benarkah demikian? Nanti mungkin kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.